Biji itu tumbuh dan menjadi pohon. Bacaan Injil Selasa 26 Oktober 2021, Injil Lukas 13 ayat 18 sampai dengan 21. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus bersabda, "Kerajaan Allah itu seumpama apa? Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya." Dan Yesus berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya Injil ini sudah sering kita dengar, baik di gereja, di lingkungan, maupun di media sosial. Tentu kita bertanya-tanya, mengapa Yesus mengumpamakan kerajaan surga ibarat biji sesawi dan ragi? Kalau kita dengar apa yang diibaratkan oleh Yesus hari ini, keduanya tergolong kecil, bahkan tidak diperhitungkan. Konon, biji sesawi dikategorikan sebagai biji yang paling kecil, bahkan tidak diperhitungkan. Tetapi jika ia tumbuh, ia lebih besar dari tanaman lainnya, menjadi pohon yang besar dan kuat, walau pertumbuhannya tidak bisa diamati. Demikian juga dengan ragi. Dalam kehidupan orang-orang di Palestina, ragi salah satu bahan utama dalam pembuatan roti yang menjadi bahan pokok mereka. Namun jika ragi dimasukkan ke dalam adonan tepung, adonan tersebut mampu menjadi kamir atau mengembang, sehingga adonan tersebut menjadi lebih banyak dan bisa dijadikan roti. Yesus menggunakan perumpamaan tentang ragi karena ada esensi bahwa meskipun jumlahnya sedikit, mampu membawa sebuah perubahan. Yesus sengaja mengambil biji dan ragi sebagai perumpamaan agar para pendengarnya, baik orang-orang Yahudi maupun para murid-muridnya, paham bahwa kerajaan surga harus dipahami secara sederhana. Karakterisasi kerajaan Allah tidak datang dengan kemewahan atau kebesaran atau dengan gegap gempita, melainkan hadir dengan kesederhanaan dan kerendahan hati. Untuk itu, kerajaan Allah haruslah menjadi suatu tanda yang akan menjadi sangat nyata dan kelihatan di dunia ini. Belajar dari perumpamaan ini, Yesus mau mengajarkan bahwa beriman haruslah diungkapkan secara konkret, harus terlibat langsung dalam kehidupan nyata, baik itu dalam kehidupan pribadi kita, berkeluarga, sebagai kelompok, lembaga, maupun komunitas. Kita tahu
bahwa keluarga adalah gereja kecil, maka kita sebagai gereja harus kelihatan, menghasilkan buah bagi dunia, bertumbuh dan berkembang, seperti biji sesawi yang pada akhirnya memberikan naungan pada burung-burung. Orang-orang beriman tidak boleh memisahkan diri dari orang-orang yang tidak percaya atau orang-orang yang sedang bermasalah. Karena sebagai orang beriman, mereka adalah ragi bagi dunia. Mereka tidak boleh mengurung diri, asik sendiri, nyaman sendiri, baik di dalam keluarga maupun di dalam gereja. Untuk itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, secara konkret, sebenarnya kita juga tidak boleh memisahkan diri dari orang-orang yang sedang jauh dari Tuhan. Mereka yang belum terbuka untuk ke gereja atau malas ke gereja. Mereka yang sedang membenci gereja karena sakit hati. Mereka yang pintu hatinya masih tertutup, tidak mau bicara dengan kita, atau mereka yang sedang terluka. Kerajaan Allah bertumbuh dengan pasti bagaikan ragi yang bekerja dari dalam, meresap dan membuat orang-orang di sekitar kita merasakan kebaikan, kesegaran, kedamaian, kenyamanan karena merasa disentuh oleh Allah melalui orang-orang beriman. Yesus menginginkan orang beriman menjadi sebuah pohon yang rindang, kokoh dan kuat, supaya semua orang bisa mengetahui bahwa benih itu baik dan penuh kehidupan. Orang beriman itulah biji dan ragi. Adonan itulah dunia ini beserta dengan kehidupannya. Cara kerja biji sesawi dan ragi seharusnya menjadi cara kerja umat Kristiani di zaman ini, yakni bertumbuh dan berkembang dalam kerendahan hati, sama seperti cara kerja Allah, berlahan namun pasti. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, pesan-Mu sungguh indah dan sederhana. Kami mohon agar kami setia pada tugas hidup kami sehari-hari. Maka kuatkan dan teguhkanlah hati kami untuk bertahan bersama-Mu. Engkau menghendaki ciptaan-Mu dibebaskan dan disempurnakan dalam diri Yesus. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang hidup bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin.